pamit Pak, kami sudah buka gitu. Jadi karena ada juga yang di mana tadi, NTT atau mana tadi itu. Oke, baik, Bapak Ibu yang berbahagia, sebetulnya selain ingin berjumpa dengan Bapak Ibu ya, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah kita. Untuk UTS, kemungkinan masih, 2 minggu lagi ya, karena mau saya sih minggu besok, tapi ada imbauan dari jurusan itu untuk, memberikan libur katanya kepada mahasiswa. Walaupun menurut saya sih sama-sama aja ya, kalau saya kasih waktu 2 minggu sebenarnya ya sama-sama. Tapi ya karena butuh kepada pimpinan, kemungkinan, UTS kita baru 2 minggu lagi. 2 minggu lagi dan sistemnya seperti di semester yang sebelumnya, saya akan kasih waktu mungkin seminggu atau lebih, itu nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk mengerjakan UTS. Nanti insya Allah tugasnya nggak susah kok. Jadi jangan takut sampai menambah beban setelah Ramadan nanti malah stres kan yang bingung saya juga gitu. Jadi, insya Allah akan lebih. Kemudian Bapak Ibu, setelah kami berdiskusi dengan beberapa orang dosen ya, karena saya senang sekali mendapatkan, mata kuliah yang baru, baik bagi saya maupun bagi institut ya, mengenai arah dari literasi digital Kitab Kuning ini. Lalu kemudian kami menyimpulkan bahwa kita tidak mungkin rasanya setelah kami godok segala macam ide lah untuk, bagaimana sih sebetulnya bagusnya, mata kuliah ini dijalankan. Memang ada keinginan dari beberapa orang dosen untuk mengajarkan bahasa Arab, tapi kemudian saya sampaikan bahwa, ya ini bukan domain dari bahasa Arab. Kalau bahasa Arab nanti ada lagi sendiri ya. Ini lebih kepada pengenalan bagaimana nanti Bapak Ibu misalkan waktu menulis skripsi, nah membutuhkan literasi yang berasal dari kitab klasik, tapi nggak bisa bahasa Arab. Menurut saya gitu, menurut saya lebih cenderung seperti itu. Kalau yang udah bisa berbahasa Arab, membaca dengan lancar ya, memahami isi dari kitab-kitab Turos itu, ya tentu nggak akan ada masalah. Tapi bagi yang mungkin belum terbiasa, bisa membaca misalkan, ya mangga, nggak apa-apa, Bogor aja Pak, nggak apa-apa. Ya tentu harus ada cara lain, dan kami sudah menemukan caranya gitu ya. Saya sudah mencoba beberapa kali, saya buka Maktabah Samilah, saya buka beberapa pustakaan digital juga, ternyata itu bisa langsung ditransfer Bapak, jadi langsung gitu. Jadi nggak mesti karena kan basis perpustakaan digital itu bukan buku yang di-scan kemudian di-upload, tapi buku yang diketik ulang. Sehingga translator, Google Translate itu langsung bisa mendeteksi bahasa apa itu dan mengartikannya. Jadi bisa dipindah ke bahasa Inggris langsung, bisa dibaca dalam bahasa Indonesia langsung, bahkan kami sudah coba itu bisa dibaca dalam bahasa Sunda langsung. Jadi buku bayangkan ya, jadi buku klasik karangan Imam Al-Ghazali, misalkan karangan para ulama kita yang terdahulu itu sekarang sudah bisa dibaca versi Sundanya. Nah, saya rasa itu yang penting karena kitab kuning itu kan maknanya menurut saya kan bukan hanya persoalan, Arab gundulnya itu saja, tapi isinya itu, metodologi yang harus dipahami gitu ya. Misalkan nanti, Bapak Ibu akan membuat skripsi terkait dengan Eee, saya nggak tahu ya tentang pendidikan agama Islam misalkan, terus ingin langsung ke, ta'lim ta'lim misalkan, tapi nggak bisa bacanya. Nah, gimana caranya Pak biar bisa kita untuk, tetap mengakses itu? Nah, ini sudah ada cara-caranya. Dan itu yang akan saya, buat nanti materinya, jadi saya itu lebih memandang mata kuliah ini tuh mengajarkan atau nge-share kepada Bapak Ibu, bagaimana cara mengakses kitab-kitab Turos yang dahulunya tuh sangat eksklusif gitu. Hanya orang-orang yang sudah belajar bertahun-tahun, ya bukan berarti kemudian kita nggak usah belajar gitu, tapi, kita juga bisa ternyata menggunakan itu dengan keterbatasan kita, gitu. Jadi kita nggak terhalang manfaatnya untuk menggunakan karya-karya monumental dari para syekh, dari para alim ulama di masa lalu itu dengan menggunakan teknologi digital. Gitu kira-kira gitu. Ya, saya ingin menyampaikan itu meminta kesepakatan sebetulnya kepada Bapak Ibu, biar nanti nggak komplain gitu, ditanya Pak Ali misalkan ya, "Pak Andri gimana mengajarnya Bapak Ibu?" "Oh nggak ada Pak, nggak diajarin baca sama sekali," gitu misalkan. Malah disuruhnya itu kita buka aplikasi misalnya. Menurut saya itu yang lebih nyaman, lebih cocok ya kepada,
kita bersama melihat kebutuhan yang berbeda-beda ini, gitu. Nah, jadi nanti akan, termasuk nanti ada penugasan dari saya, karena memang ada tugas itu minimal 2 sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Ada tugas terstruktur, ada tugas mandiri. Nah, nanti tugas mandirinya, karena yang sudah saya lakukan kepada adik-adik di kelas reguler itu adalah membuat poster. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu semuanya punya Instagram apa enggak gitu ya, atau punya sosial media apa enggak gitu. Tapi, kalau adik-adik yang reguler itu saya biasanya saya minta untuk membuat poster. Poster itu silakan saja, pakai Word bisa, pakai PowerPoint bisa, kalau yang lebih modern pakai Canva dan lebih gampang ya pakai Canva bisa, atau minta tolong kepada anak muridnya nanti bisa, atau minta tolong kepada anaknya nanti bisa gitu ya, untuk membuat tugas itu, ya poster itu, kalau saya minta sebetulnya kalau bisa di sosial media. Karena ada permintaan dari Pak Rektor itu bagaimana kita, memunculkanlah ke-cyber-an kita itu, gitu kira-kira. Jadi karena kita ada di PJJ, di apa, pendidikan jarak jauh, menggunakan, teknologi, nah kita diminta untuk mengembangkan lagi kemampuan itu. Kalau di anak-anak yang reguler, adik-adik kita yang saya ajar itu, saya mintanya upload ke Instagram. Karena mereka itu Bapak Ibu semuanya punya Instagram anak-anak sekarang itu, ya. Nah, saya nggak tahu ya kalau, mama saya sih ada Instagram gitu. Kalau Bapak Ibu saya nggak tahu apakah ada Instagram apa enggak, tapi nanti kalau memang ada dan bisa diupayakan, entah menggunakan Instagram anaknya nggak apa-apa, Instagram, tetangganya nggak apa-apa, menggunakan Instagram admin sekolahnya nggak apa-apa ya. Yang penting namanya ada nanti, Bu Ria Ningsih gitu ya, PJJ. Nah, tapi pakai admin sekolah. Tolong dong bantuin, ini ibu nggak bisa," gitu ya. "Tolong bikinin itu isinya gini-gini," segala macam. 3 anak kata Bu dia, ya nggak apa-apa. Ya, jadi nanti itu intinya itu ada yang kita bagi dan kelihatan bahwa ini itu produk dari kita berkuliah di PJJ PAI Yayan Senuriati Cirebon. Itu sih keinginan saya, ya. Dan, ya poster tuh gampang sebenarnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa, kalau orang tua saya dulu tuh masih aktif guru itu, ada juga bikin kayak poster itu, tapi dengan cara yang sederhana, ya poster akademik gitu ya, pasti pernah menggunakan, membuat itu, ya. Saya nggak tahu apa namanya ya, tapi ada itu. Dan biasanya ditempel kalau di SD saya itu dulu ditempel itu, poster-poster itu di samping-samping. Nah, ini terkait nanti mungkin kaitannya dengan kitab kuning atau kitab klasik, ya nggak banyak-banyak, nanti ada instruksinya 4 atau 3 soal. Nah, soalnya itulah nanti yang akan, mengarahkan step-step apa saja yang Bapak Ibu, ini kan, buat gitu ya. Oh, ini saya, IG saya, Andri Aziz Putra, Bu. Saya jarang bikin nggak ada tuh Andri cucunya nenek, itu nggak ada kalau saya. Nama saya itu nama asli saja gitu, dicari di mana, di Instagram itu. Kenapa Instagram Pak Andri, kenapa nggak Facebook? Lebih gampang ngeceknya. Kalau Facebook itu susah saya ngeceknya, terlalu banyak dan kalau di Instagram itu kan juga, apa, teman saya nggak terlalu banyak ya, sekitar 1.300-an. Kalau di Facebook itu kan udah lama Bapak Ibu, itu udah 5.000 orang ya. Jadi susah nanti, harus kalau di Facebook kan langsung saya harus terima juga, takutnya penuh gitu ya. Kalau di Instagram nggak mesti, bisa nge-tag saya, nanti saya like dan hasil like-nya itu yang nanti di-screenshot, di-upload di portal sebagai bukti tugas kita. Karena PJJ itu ya itu harus ada buktinya. Kalau enggak nanti saya di-demo sama Pak Sekjur sama Pak Kacur. Nah itu nanti ya, tapi enggak usah kuatir, ini wah ada tugas nih segala enggak, insya Allah gampang lah itu. Nanti silakan saja, sama anaknya, sama adiknya, sama guru-guru yang muda-muda kan misalkan itu mereka sangat luar biasa itu dalam membuat-buat hal seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti contohnya contohnya seperti apa ya, eee, nanti buka aja, eee, Instagram saya, Bu, atau nanti saya share deh di grup ya, ya. Tapi tidak ada ketentuan like, nggak ada, ya nggak ada itu kita kan bukan ini kan ya, bukan iya boleh Bu Erni, mangga. Kita bukan sedang mencari nanti kalau like terbanyak saya harus menghadiahkan sesuatu dong ya, misalkan. Nah, jadi nggak apa-apa,
nanti, sebisanya saja gitu. Itu sih yang pengen saya sampaikan ke Bapak Ibu untuk terkait dengan mata kuliah kita pada semester ini sebetulnya pertama tentang metodologi yang akan saya kembangkan, yang menurut saya sesuai dengan, kebutuhan kita bersama gitu ya, biar nanti tidak ada yang merasa, "Ih enak ya Pak Yai Asdin," gitu misalkan, "dapat nilai A ini pasti, karena bisa baca kitab kuning dengan lancar. Bu Ria nangis-nangis, saya kayaknya jadi C nih." Nah, kan itu saya juga harus pikirkan gitu ya, atau Pak Asep nih pasti A ini, karena sudah sangat ahli. Nah, siapa mungkin nanti bilangnya saya pasti dikasih Pak Andri D nih. Jadi maksudnya itu biar ada asas keadilan ini, ada asas, saling memudahkan gitu ya, kemudian saya memutuskan untuk arah dari pengembangan mata kuliah ini seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk, pemberian tugas tadi itu, ya. Nah, UTS juga nanti, eee, mungkin esai ya. Saya sedang mencari cara baru tapi itu belum ketemu gitu. Yang ada malah nanti itu ngerepotin, ya, ngerepotin bapak ibu dan ya saya kalau bapak ibu repot saya makin repot gitu. Jadi maksud saya itu, bagaimana supaya tetap tercover yang telah disampaikan materi-materi yang ada, tapi nanti juga tidak memberatkan di dalam pengerjaannya. Karena kesibukan juga, beban kerja dari bapak ibu saya juga paham ya, yang nomor